Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, nikmat kesehatan dan kesempatan dan nikmat Islam dan iman, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Azza wa Jalla menggerakkan hati kita untuk melangkah ke majlis al-ilm untuk menuntut ilmu syar'i yang merupakan jalannya para al-anbiya wal rusul, jalannya para penuntut ilmu dari kalangan nabi dan rasul, dan juga para sahabat dan juga para ulama dan para as-salafus salih dan orang-orang saleh. Maka belajar adalah merupakan jalannya orang-orang saleh, karena hanya orang saleh lah yang akan meniti jalan tersebut, karena mereka menginginkan surganya Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika mereka ingin surga, Allah berikan jalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tidaklah suatu kaum bahwasanya di antara mereka yang berjalan menuju majlis al-ilm mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga dengan belajar tersebut. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah satu kaum juga duduk di masjid Allah Azza wa Jalla, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajari Al-Quran, baik itu mempelajari bacaannya, tahsinnya dan tajwidnya, dan juga mempelajari makna-maknanya dan tafsirnya, masuk dalam yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Lihat kebaikan yang Allah berikan kepada mereka yang berkumpul di masjid Allah Azza wa Jalla, yang mereka belajar, tempat yang mubarakah, di mana mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Maka rahmat Allah Azza wa Jalla akan turun. Nazalat alaihimus sakinah, maka ketenangan akan turun di majlis al-ilm tersebut, baik di masjid ataupun di luar masjid. Terlebih kita mengadakan pengajian, belajar di masjid, maka keutamaan lebih besar lagi. Dan wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat akan meliputi mereka, kasih sayang Allah Azza wa Jalla menyertai mereka. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat mengampakkan sayapnya kepada para thalabil ilmi, yaitu para jamaah yang hadir. Malaikat Allah Azza wa Jalla mengampakkan sayapnya dan kita tidak melihatnya.
Akan tetapi itulah keutamaan Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada talibul ilmi. Dan gelar talibul ilmi, penuntut ilmu syar'i, merupakan gelar yang dapat disandang oleh siapapun, laki-laki dan perempuan, kecil maupun besar, tua. Maka merupakan keutamaan dan gelar yang siapa saja boleh mengambilnya, boleh mencarinya, dan tidak ada kata terlambat dalam belajar. Maka semoga dengan kita berjalan menuju ilmu, itu arti kita berjalan menuju Allah Azza wa Jalla dan berjalan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Maka kita mohon kepada Allah istiqamah di atasnya dengan mensyukuri kesempatan yang Allah berikan kita pada malam yang berbahagia ini. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan daripada materi yang kita baca pada malam Ahad hari Sabtu, membahas tentang pembatal-pembatal keislaman yang merupakan masalah yang besar dan perlu kita berhati-hati darinya, karena berkaitan dengan murtadnya seseorang dari agama Islamnya. Maka yang penting bagi kita mempelajari pembab ini adalah bagaimana kita menjaga diri dari hal tersebut, bagaimana kita menjauhkan diri, keluarga kita dan orang yang sekitar kita dari pembatal tersebut, sehingga kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla sesuai dengan yang kita harapkan. Maka pembahasan ini kita membacanya dan mempelajarinya karena kita membutuhkannya. Malam ini kita akan memasuki pada pembatal keislaman yang kedua. Yang pertama adalah syirik, yaitu melakukan kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Asy-Syaikh menyebutkan contoh, dan alangkah banyak sekali contoh-contoh kesyirikan. Namun di antara yang disebutkan adalah az-zabah li ghairillah, menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kaman dzabaha lil jin aw lil qabr, sebagaimana seperti orang yang menyembelih kepada kuburan dan jin. Maka pada pembahasan ibadah menyembelih banyak perinciannya. Di sana ada menyembelih hukumnya wajib, di sana ada menyembelih hukumnya ibadah, di sana menyembelih hukumnya syirik, di sana ada menyembelih hukumnya syirik dan kufur. Yaitu inilah yang akan membahayakan seseorang, yang dapat mengeluarkan seseorang dari agamanya adalah menyembelih yang dihukumi syirik dan kufur. Di sana ada lagi menyembelih yang hukumnya boleh, menyembelih untuk tamu atau menyembelih untuk dijual dagingnya, dibolehkan. Maka kita mempelajari perincian-perincian tersebut sehingga kita terjauh dari hal-hal yang Allah larang. Maka pembahasan yang berkaitan dengan menyembelih maka hanya disebutkan sesuai dengan konteks pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad, yaitu menyembelih yang mana yang dapat mengeluarkan seorang dari agamanya, menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang kedua dari pembatal keislaman adalah ats-tsani wa huwa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Barang siapa yang menjadikan perantara, membuat perantara-perantara antara dia dan Allah Azza wa Jalla, yad'uhum. Perantara tersebut dia berdoa kepada perantara tersebut, bukan kepada Allah lagi, kepada perantara yang dijadikannya antara dia dengan Allah, dia berdoa kepadanya. Wa yas'aluhum asy-syafa'ah, dan dia ketika menjadikan perantara dia juga meminta syafaat kepadanya. Dan wa yatawakkal 'alaihim, dan juga dia bertawakal kepada perantara yang antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kafara ijma'an, maka dia telah kafir secara ijma'. Ini teks dari kitab An-Nawaqidul Islam, pembatal keislaman yang kedua, yaitu kesimpulannya adalah barang siapa yang menjadikan perantara-perantara antara dia dengan Allah, dia berdoa kepadanya dan meminta syafaat kepadanya, dia bertawakal kepadanya, maka kafir secara ijma', kesepakatan para ulama. Ijma' adalah merupakan dalil yang disepakati oleh para ulama. Di dalam ilmu usul disebutkan bahwasanya apa dasar kita mengatakan hal itu wajib,
haram, sunnah. Dasarnya adalah 3 hal ini yang disepakati. Pertama adalah Al-Quran, Al-Hadis yang sahih, dan ijma' para ulama. Yaitu ijma' kesepakatan para ulama. Terkadang tidak ada hadis dan Al-Quran, tapi oleh para ulama yang hidup pada masanya sepakat akan hukum ini haram misalnya, atau mereka sepakat bahwasanya ini adalah boleh atau wajib. Itu namanya ijma'. Maka pembahasan ini adalah suatu kesepakatan para ulama. Maka betapa pentingnya kita mempelajarinya, dan karena sesuatu kebenaran yang ada padanya, maka menjadikan perantara yang sifatnya khusus. Barang siapa yang buat perantara, ini pembahasan khusus setelah pembahasan umum. Apa pembahasan umum? Yaitu syirik kepada Allah Azza wa Jalla, yang merupakan pembatal Islam yang pertama, yaitu berbuat syirik kepada Allah dalam ibadah. Maka didatangkan pembatal kedua adalah membuat perantara-perantara. Sejatinya membuat perantaranya adalah termasuk dalam poin pertama, yaitu syirik juga. Akan tapi disebutkan secara sendirian, bahkan ijma' ulama atasnya. Kenapa? Di sini disebutkan dalam PDF halaman 19 dalam ta'liq, yaitu Tanbihul Anam bitta'liq ala Nawaqidil Islam, disebutkan bahwasanya Syekh Muhammad Ibnu Salih, Syekh Muhammad Ibnu Sulaiman At-Tamimi menyebutkan secara tersendiri karena likathrati wuqu'i, karena sering terjadi dan banyak terjadi. Seorang membuat perantara ini banyak sekali terjadi. Makanya sini disebutkan, bahkan dijadikan nomor 2, padahal dia sejatinya masuk dalam kategori yang pertama. Namun menyebutkan kekhususan daripada pembahasan yang umum, atau tafsil perincian setelah pembahasan yang ijmal. Karena pembahasan syirik banyak sekali macamnya. Namun perincian yang disebutkan sini nomor 2 adalah menjadikan perantara-perantara antara dia dan Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa kepadanya, meminta syafaat, dan juga bertawakal kepadanya. Di sini muallif Asy-Syaikh menyebutkan 3 contoh: berdoa, syafaat, bertawakal. 3 ibadah yang sangat agung sekali. Maka kami akan sedikit menyampaikan dengan ringkas pembagian atau penjelasan 3 contoh yang dibawakan ini. Sebelum kita masuk pada 3 contoh tersebut, kita mari mengenal apa itu al-wasa'id, apa itu perantara. Al-wasa'id tanqasim ila qismain. Halaman 19, wasilah ini ada 2 macam. Al-awwal, yang pertama adalah al-wasa'id asy-syar'iyyah, wasilah yang disyariatkan, dibolehkan. Berarti keluar dari masalah yang kedua ini, yang dapat membatalkan Islam seseorang, keluar darinya al-wasa'id asy-syar'iyyah. Apa itu wasa'id asy-syar'iyyah? Wahyal ma'dzun bihi, yaitu wasa'id atau perantara-perantara yang Allah izinkan. Allah membolehkan, Allah izinkan membuat perantara tersebut. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu muballighun wa wasitatun bainallah wa bainan nas fi iblagir risalah. Di antara perantara-perantara yang kita jadikan dia perantara tapi Allah izinkan, contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah perantara antara umatnya dengan Allah Azza wa Jalla. Kita beribadah kepada Allah dengan perantara mempelajari agama Rasulullah, agama Allah melewati Rasulullah sallallahu. Ya, dengan demikian maka Nabi Muhammad merupakan perantara dalam menyampaikan risalah Allah dan wahyunya Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah perantara yang dibolehkan. Yang kedua, ats-tsani al-wasa'id asy-syirkiyah, perantara-perantara yang syirik, yaitu hukumnya syirik. Wahya an yaj'al al-insan bainahu wa bainallah li jalbil manfa'ah wa daf'il madharrah. Dikatakan perantara itu syirik ketika seseorang menjadikan antara dia dengan Allah perantara dalam mendapatkan kebaikan dan juga menolak mudarat. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh membuat seseorang itu wali atau seorang kiai, syekh, atau orang besar, orang ternama, orang kaya misalnya? Kenapa kita tidak boleh menjadikan dia sebagai perantara dalam berdoa atau dalam bertawakal ini? Kenapa? Karena berdoa adalah hubungan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla.
kembali lagi kepada definisi perantara syirik. Apa itu? Membuat perantara dalam mengambil kebaikan dan juga menolak mudarat. Dan tidak ada yang dapat menolak mudarat dan tidak ada yang dapat memberikan manfaat kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya. Kenapa kita tidak boleh? Karena hanya Allah yang memberikan manfaat dan hanya Allah yang memberikan kebaikan, maslahat, dan hanya Allah yang dapat mencegah dari kemungkaran. Coba ketika air laut naik dan musibah datang, bisakah manusia menghadangnya? Tidak bisa. Menunjukkan tidak ada yang bisa menghalangnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ketika hal tersebut yang merupakan kekhususan Allah Azza wa Jalla, kekuasaan Allah Azza wa Jalla diminta kepada seorang yang dianggap mulia, sang wali dan seterusnya, maka dia telah menyelewengkan sebuah kekhususan Allah, menyelewengkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Adapun sesuatu yang boleh, sesuatu yang dimampui manusia dibolehkan sebagaimana yang akan kita perinci pada pembahasan yang akan datang. Jadi insyaallah jelas makna daripada al-wasat asy-syirkiyah, yaitu seorang menjadikan manusia patung, menjadikan gunung atau penunggu gunung atau wali atau penghuni kuburan sebagai perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu, karena hanya Allah yang dapat menjadikan sesuatu dan mencegah sesuatu. Kaman da'a sahibal qabr, seperti orang yang berdoa kepada penghuni kuburan. Kenapa tidak boleh? Karena ghairu qadir wa ghairu ma'dzun, karena penghuni kuburan tidak bisa, itu alasannya. Yang kedua, tidak diizinkan, tidak ada izin. Siapa yang mengatakan penghuni kuburan walaupun dia wali, sebesar apapun dia, semulia apapun dia di dunia, siapa yang mengizinkan dia sehingga dijadikan dia perantara? Yaitu alasannya. Maka ini adalah merupakan ijma', kesepakatan para ulama, suatu kebenaran yang tidak ada kerancuan padanya, menjadikan perantara antara Allah dan antara Allah. Maka ini adalah sebuah ijma', kesepakatan para ulama. Kami nukilkan siapa saja yang menukil ijma'. Al-Imam Al-Hajjawi menukil ijma' akan apa yang kita bahas ini, yaitu tidak bolehnya membuat perantara antara Allah dan antara Allah Azza wa Jalla dengan seorang hamba dalam berdakwah, dalam berdoa dan meminta syafaat dan tawakal. Al-Imam Al-Hajjawi dalam kitab Al-Iqna', dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Majmu'. Bahkan nas kitab yang kita baca tadi merupakan nas perkataan atau tekstual perkataan Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Majmu'. Saya bacakan: Man ja'ala bainahu wa bain Allah wasa'id, barang siapa yang menjadikan antara dia dan Allah perantara-perantara, yatawakkal alaihim, bertawakal kepadanya, wa yad'uhum, dan berdoa kepada perantara tersebut, wa yas'aluhum syafa'ah, wa yas'aluhum, dan juga meminta kepada mereka, kafar ijma'an, maka dia telah kafir secara ijma'. Ini perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kenapa dia dikatakan kafir? Li'anna dzalik, karena perbuatan tersebut, membuat perantara tersebut, kafi'li 'abidil asnam, seperti orang-orang terdahulu kafir Quraisy yang menyembah berhala. Lihat apa yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy pada zaman Nabi SAW yang diperangi. Mereka menyembah patung, meminta kepadanya, bahkan yang sering kita dengar, mereka membuat patung dengan tangannya sendiri. Bahkan lebih aneh sekali, membuat patung dengan kue. Selesai dia menyembahnya, mungkin saja dia akan memakannya. Ini mereka menyembah patung tersebut. Lihat apa yang Allah katakan dalam ayat, bahwasanya mereka tidak menyembah patung itu pada sejatinya. Dia meminta kepada Allah sejatinya, akan tapi patung hanya perantara. Kita baca ayatnya. Allah berfirman, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka. Siapa mereka? Patung, berhala, atau menyembah pohon, batu, atau keris, atau jimat, masuk di dalamnya yang diyakini seseorang dapat memberikan manfaat dan meyakini dapat menolak mudarat, dikatakan dia menjadikan perantara kepada Allah Azza wa Jalla. Terlebih parah lagi kalau memang dia mengatakan memang keris ini atau kayu inilah yang bergerak sendiri, yang melakukan sesuatu. Ini lebih parah lagi, lebih parah daripada orang terdahulu. Makanya Syekh Muhammad mengatakan kemusyrikan yang terjadi pada akhir zaman lebih parah daripada kemusyrikan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada zaman Nabi, kafir Quraisy, mereka menyembah patung sebagaimana yang Allah kabarkan di sini untuk perantara saja. Dia hanya
perantara agar mereka ini mendekatkan saya kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Apa alasannya? Latar belakangnya adalah mereka terlalu mengagungkan orang-orang saleh. Bahkan awal kesyirikan ini adalah ini, yaitu terlalu mengagungkan orang-orang saleh, orang-orang yang mulia di dunia, orang-orang yang salat, orang-orang yang qiyamul lail, ulama, terlalu agungkan berlebihan, terlalu cinta dengannya sehingga ketika dia meninggal terasa rindu kepadanya, terasa kesepian sehingga dikenang-kenangnya, lalu di kuburannya pun dibuat sebuah tempat yang indah bagus, bahkan ditaruh lampu. Lambat laun terjadilah sebuah kerinduan yang mendalam, dilukisnya, ditaruh di sampingnya. Yang lambat laun syaitan mempunyai trik-trik sehingga mereka pun menyembahnya, sehingga mereka dikatakan abadatul asnam, yaitu orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung. Asalnya adalah cinta kepada orang saleh. Maka setelah itu mereka menggambarnya, lalu mereka mempahatnya atau mencetaknya seperti patung, lalu mereka menyembahnya. Itu asal usul kesyirikan. Makanya kita dilarang gambar dalam Islam, foto, gambar dilarang. Foto-foto atau patung-patung makhluk hidup dilarang dalam Islam, haram. Dan juga termasuk dalamnya gambar-gambar. Makanya tidak boleh kita memajang foto makhluk hidup, hewan maupun keluarga, dipajang di rumah karena mereka tidak akan masuk ke dalamnya. Maka lebih selamatnya adalah kita meninggalkan foto-foto, baik itu kamera HP dan segalanya. Maka ditinggalkan, kecuali jika dibutuhkan seperti KTP atau SIM dan seterusnya, para ulama membolehkan hal itu. Namun jika tidak ada hajah, kebutuhan yang mendesak, maka ditinggalkan, itu lebih selamat. Ini perkataan Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa dan juga Al-Iqna' fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Maka lihat betapa syiriknya dan betapa besarnya seorang hanya menjadikan perantara saja. Maka di sini kita akan menjabarkan contoh-contoh yang disampaikan oleh Syekh. Jelas makna insyaallah tentang menjadikan perantara. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh membuat perantara? Karena tadi yang wasaid, definisi wasaid adalah perantara itu adalah dijadikan sebagai sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan sesuatu yang dapat mencegah dari mudarat. Ini hanya Allah yang melakukannya. Makanya dilarang. Pertama atau contoh masalah yang pertama yang disampaikan oleh Syekh di sini adalah berdoa, yad'uhum. Barang siapa menjadikan perantara antara Allah dan dengan manusia dan dengan dirinya, yaitu dia menjadikan perantara tersebut dan dia berdoa kepadanya. Ini adalah masalah doa. Pertama adalah masalah doa. Apa itu doa? Doa adalah huwa su'alullah al-hajah, yaitu meminta kepada Allah kebutuhan, lijalbil manfaah, untuk mendapatkan manfaat, wa daf'il madarrah, yaitu meninggalkan mudarat. Semua tidak jauh daripada makna mendapatkan manfaat dan juga meninggalkan mudarat. Karena manusia ini adalah hidup membutuhkan manfaat dan juga hidup membutuhkan terhindar dari mudarat. Ini selalu terjadi, makna ini adalah selalu ada pada makna isti'anah, dalam istighatsah. Kenapa orang istighatsah? Kenapa minta kepada Allah Azza wa Jalla permohonan bantuan? Karena biar dihindarkan dari malapetaka, biar diberikan manfaat. Jadi ini adalah poin yang penting, karena sejatinya Allah saja yang berkehendak dan mampu memberikan manfaat dan menjauhkan dari mudarat. Makanya doa di sini definisinya meminta kepada Allah adalah kebutuhan. Kebutuhan berupa dapat memberikan manfaat dan juga tercegah dari mudarat. Adapun pembagiannya kita sampaikan di sini ada dua pembagian doa. Yang pertama adalah namanya doaul mas'alah. Pembagian doa adalah setelah kita mengetahui definisinya, meminta kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada jin dan seterusnya. Meminta kepada Allah, manfaat itu doa. Jadi kita yang berdoa ini kita harus paham maknanya, meminta kepada Allah. Makanya ketika meminta kepada selain Allah, ini dihukumi syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Namun doa ini ada dua macam. Doa ibadah, yaitu doa ibadah adalah doa yang bermakna ibadah. Dalam artian dikatakan dia doa ibadah, yaitu ibadah itu sendiri. Doa ibadah adalah ibadah itu sendiri. Salat, puasa, zakat, baca Quran, termasuk doa. Tapi namanya doa ibadah. Sekarang pertanyaan, dari mana segi dikatakan doa ibadah? Tadi doa definisinya apa? Meminta kepada Allah manfaat
biar terhindar dari mudarat. Sekarang dari mana segi dikatakan adanya doa ibadah? Contohnya adalah salat, puasa, zakat, sedekah dan seterusnya. Dari mana? Karena bukankah kita beribadah, salat, puasa, mengaji seperti ini hadir mengaji untuk kita masuk surga dan terhindar dari api neraka. Jadi kita salat jamaah karena ingin surganya Allah Azza wa Jalla. Kita salat karena biar terhindar dari api neraka. Ada yang salat tidak ingin hal itu, maka ini perlu diperbaiki. Jadi sekarang dipahami bahwasanya kita salat mengaji karena saya ingin masuk surga. Saya pun mengajar karena ingin masuk surga dengan mengajar ini. Dan juga supaya saya terhindar dari api neraka. Itu niat kita dan itu manfaat daripada ibadah tersebut. Apa yang mendasari hal tersebut? Jangan sampai kita memahami berarti kita beribadah karena sesuatu ikhlas. Ini pemahaman tasawuf yang perlu diluruskan. Maka yang benar adalah kita boleh memohon kepada Allah surga dengan salat kita, puasa kita, mengajinya kita, sabarnya kita, tawakalnya kita kepada Allah. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, wa ihtisaban, karena mengharapkan pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampunkan dosanya yang lalu. Jadi barang siapa yang berpuasa ada iming-iming dia ingin pahala, Allah yang akan ampunkan dosa. Kita hendaknya salat hadirkan dalam hati, ya Allah, saya ingin surga dan terhindar dari api neraka. Sehingga kita ibadah karena Allah Azza wa Jalla. Demikian. Adapun keyakinan sebagian orang yang mengatakan tidak perlu kita ingin surga, tidak perlu neraka, karena itu tidak ikhlas. Kita ibadah hanya kepada Allah. Maka ini tidak benar. Yang benar adalah ketika ibadah hanya kepada Allah, inginkan surganya Allah Azza wa Jalla, inginkan terhindar dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ini doa ibadah. Makanya ibadah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah dan juga Majmu' Fatawa, beliau mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan redai dari perkataan dan perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Jadi niat kita, tawakalnya kita, cinta kita ini ibadah yang sembunyi. Bahkan disebutkan dalam kitab Ushul Tsalatsa ada namanya isti'anah, memohon pertolongan, ada namanya isti'adzah, istighatsah, semua ibadah. Yang nampak yang sering kita lihat seperti salat, mengaji, baca Quran nampak. Maka semua namanya ibadah. Maka ibadah ini mutlak hanya untuk Allah. Dua ibadah yang kita gambarkan tadi, salat, puasa, zakat, ini mutlak kepada Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang menyelewengkannya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik besar kepada Allah Azza wa Jalla. Dalilnya adalah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya sujud dan ibadah semua tempat sujud hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir daripada pembagian doa, yaitu doaul mas'alah, yaitu doa meminta. Bahwa doa talab, yaitu doa meminta. Itu meminta, kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku rezeki, ya Allah berikan kepadaku anak, ya Allah berikan kepadaku istri yang salehah. Itu meminta, doaul mas'alah namanya. Jadi doaul ibadah itu kita tidak meminta secara langsung, tidak, tapi dengan ibadah kita meminta kepada Allah, dengan doa ibadah. Adapun doa masalah ini kita dengan lisan kita meminta, ya Allah berikan kepada kami kesehatan, kesembuhan. Ini namanya doa al-masalah. Ini banyak perinciannya. Ini yang kedua, banyak perinciannya. Yang pertama tadi mutlak hanya untuk Allah Azza wa Jalla, tidak ada pembagian. Adapun yang kedua ini adalah ada pembagiannya banyak. Ada 4 yang kami sebutkan di sini. Kesimpulannya adalah pertama, idza kana minal 'abdi li rabbih fa huwa ibadah yu'jar 'alaih. Jikalau meminta itu dari hamba kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah doa ibadah yang diberikan pahala bagi orang yang berdoa. Jadi seorang berdoa, Allah tidak kabulkan. Setahun 2 tahun dia berdoa, tapi Allah tidak kabulkan apa yang diinginkan. Maka Allah berikan pahala berdoa, karena memang berdoa sendiri ibadah. Misalnya, ya Allah berikanlah saya rumah. 2 tahun 3 tahun berdoa pun tidak ada juga rumah. Allah berikan 2 tahun 3 tahun pahala, karena memang dasarnya adalah ibadah. Ini sifatnya ibadah yang tidak boleh diselewengkan kepada Allah, kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang ini merupakan ibadah yang diperintahkan Allah. Dalil menunjukkan dia ibadah adalah Allah perintahkan.
Ayatnya adalah Allah berfirman dalam surat Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni. Allah mengatakan kepada kalian, ud'uni, mintalah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, perintah. Mintalah, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka saya akan kabulkan permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah. Kata-kata meminta dikatakan ibadah, dan barang siapa yang sombong dari ibadah artinya barang siapa yang tidak berdoa artinya dia tidak beribadah, dan barang siapa yang tidak beribadah maka dia sombong. Maknanya adalah barang siapa yang tidak berdoa maka dia sombong. Iya. Karena siapa kita? Kenapa kita tidak minta kepada Allah sedangkan Allah pencipta kita? Maka ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, itu namanya terbebas dari kesombongan. Seorang mengatakan saya tidak butuh sesuatu, saya butuh diri saya pintar, saya kuat. Ini namanya kesombongan yang ada pada diri kita sendiri. Tidak hendaknya kita meminta kepada Allah manfaat dan apa yang kita inginkan sehingga kita hanya butuh Allah Azza wa Jalla, bukan kita berpangku pada kemampuan kita sendiri. Makanya Allah mengatakan, berdoalah kepada aku, dan sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah jahannam madakhirin, maka kelak mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi dikatakan orang tidak berdoa sombong, dan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Karena ibadah, dan ibadah kita diperintahkan untuk beribadah, bahkan karena tujuan mulia tersebut ibadah, kita diciptakan dan jin pun diciptakan untuknya. Dari ibadah adalah Allah perintahkan untuk berdoa. Yang kedua, Allah katakan ibadah, doa tersebut ibadah. Ini dalilnya. Yang kedua, pembagian daripada doa ul mas'alah, meminta, yaitu man da'a ghairallah bima la yaqdir alaihi illallah fahada syirkun akbar. Barang siapa yang meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, meminta manfaat dan meminta dijauhkan dari mudarat, maka ini syirik besar. Maka poin inilah yang akan mengeluarkan seorang dari agamanya, ya. Jadi seseorang berdoa kepada selain Allah, inilah yang akan mengeluarkan seseorang dari agama Islam, yang merupakan pembatal keislaman. Yang poin ini, yaitu berdoa kepada selain Allah dalam meminta manfaat dan menghindarkan diri dari mudarat. Adapun nomor 3, wa man da'a maitan aw ghaiban bimithli hadza fa innahu syirkun. Termasuk juga pembatal juga keislaman adalah seorang meminta kepada sang mayit atau orang yang gaib, yang tidak mampu, orang gaib, maka ini syirik. Jadi dua hal ini adalah dapat merusak dan mengeluarkan seorang dari agamanya. Yang keempat adalah idza kana min al-'abdi limithlihi. Adapun jika seorang hamba dengan hamba meminta pada hal-hal yang dia mampu, dibolehkan. Misalnya minta tolong, memohon kepadanya untuk dikerjakan sebuah pekerjaan dan dia mampu, membangun rumah dia mampu, maka dibolehkan karena mampu. Adapun sesuatu hal yang tidak mampu, apalagi memohon kepada mayit, kepada wali yang jauh, maka sejatinya tidak mampu. Namun ketika dia meminta kepadanya, berarti dia keyakinan ada sesuatu yang lebih padanya, sehingga dihukumi ini adalah perbuatan syirik. Sesuatu yang jauh tidak perlu kita memanggilnya, kita betul memanggil Allah Azza wa Jalla yang dekat dengan kita. Masalah yang kedua adalah contoh yang dibawakan oleh Syekh adalah tawakal. Kiranya kita akan sampaikan pada kajian yang berikutnya. Tidak bisa kita selesaikan pada malam ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya tentang tawakul dan juga syafaat, yang merupakan inti daripada pembatal keislaman yang kedua ini. Sebelum saya akhiri, bahwasanya kesyirikan yang berupa menjadikan perantara-perantara yang merupakan pembatal keislaman yang kedua adalah asalnya adalah cinta kepada orang soleh. Makanya ini adalah kesyirikan yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan para wali mereka, orang-orang saleh di antara mereka, sebagai masjid, tempat ibadah. Allah melaknat mereka karena ini kebiasaan dan cara atau konsep orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengagungkan orang saleh, mengagungkannya, mengabadikannya, mengenangnya, menggambarnya, melukisnya, menyembahnya.
Makanya orang Islam dilarang dari hal tersebut. Dan betapa banyak orang yang melakukan tersebut. Makanya kita tidak perlu kita meramaikan kuburan-kuburan siapapun dia, wali, maupun presiden, orang yang termulia, tidak perlu kita kerumuni, tidak perlu kita kunjungi terlalu. Karena tidak ada arti dia ketika sudah menjadi mayit. Kita boleh ziarah kubur sekedar untuk kita mengatakan disunahkan ziarah kubur. Jangan sampai ada yang memahami dan kita dituduh untuk dituduh dengan tuduhan yang tidak benar bahwasanya kita orang-orang sunnah ini melarang ziarah kubur. Tidak. Yang kita larang adalah terlalu mengagungkan kuburan, hanya berziarah kepada kuburan fulan saja. Padahal inti daripada disyariatkan ziarah adalah untuk ingat mati. Rasulullah mengatakan, "Inni kuntu naitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Ini dalil sunnahnya ziarah. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena berziarah kubur, berziarah kepada kuburan, melihat orang yang meninggal, melihat kuburan ini dapat ingat kepada akhirat. Itu tujuannya. Ya, itu yang dapat kami sampaikan pada kajian malam ini. Silakan kalau ada soal jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya karena itu diberitahu sama teman saya kalau sholat wajib itu tidak boleh kita minta rezeki, tapi yang dijual lagi betul. Di dalam sholat wajib maupun sunnah kita dianjurkan untuk berdoa. Kita berdoa, di dalam sujud kita dianjurkan berdoa. Rasulullah SAW mengatakan, "Aqrab ma yakunul abdu bainahu wa baina rabbih wa huwa sajid. Fad'allaha bih." Bahwasanya hamba jarak seorang hamba yang paling dekat adalah antara Allah dan dia adalah ketika sujud. Seorang hamba dengan Allah paling dekatnya adalah ketika sujud. Maka mintalah sesuatu yang kita minta di sana. Kita boleh meminta rezeki, surga, apa yang kita butuhkan dalam sujud. Bahkan jangan sampai kita lupakan satu sujud tanpa doa. Kita mungkin imamnya agak sedikit panjang, ternyata berdoa. Demikian. Butuh khusyuk dalam sujud, kita berdoa di sana. Dianjurkan. Jadi bagaimana kalau dilarang minta rezeki pada salat? Mungkin maksudnya adalah dia salat ingin rezeki kepada tetangganya misalnya. Ya tidak boleh. Ya, tapi boleh kita berkeyakinan saya ingin Allah berikan saya rezeki, saya salat. Mungkin saja dibolehkan karena itu adalah merupakan ibadah yang wajib. Kita tidak perlu apakah ada ganjarannya atau tidak. Yang penting ini adalah salat kita, dengan itu Allah akan selamatkan kita dari api neraka. Ini namanya doa ibadah tadi. Ya. Iya Pak. Taib. Setelah kita mengetahui bahwasanya bolehnya kita berdoa di setiap sujud, maka apakah tidak boleh atau bagaimana hukum mengkhususkan di akhir sujud? Nah ini, wallahu alam. Saya pribadi biasanya doa itu di akhir sujud. Terkadang juga sujud kedua atau pertama, terkadang. Insya Allah tidak masalah karena itu adalah tempat sujud. Tempat sujud. Mungkin kita ingin agak sedikit dipercepat sholatnya sehingga tidak terlalu panjang. Insya Allah dibolehkan sampai ada keterangan tidak boleh. Mungkin kalau dimaknai khusus sujud terakhir saja, tidak yang lain. Ini tidak boleh. Makanya kalau sempat silakan berdoa di sujud pertama. Sujud pertama dari rakaat pertama, kedua, ketiga silakan berdoa. Tapi tergantung imamnya. Kalau imam cepat ya tidak sempat kita berdoa. Ya kan? Kalau tidak sempat silakan berdoa sebelum salam. Selesai tasyahud akhir berdoa sebelum salam. Makanya ada doa, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat dan seterusnya. Silakan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutakabbalan. Silakan berdoa panjang-panjang. Terutama kalau salat sunnah sendirian atau qiyamul lail, silakan. Cuma permasalahan adalah bolehkah berdoa dengan bahasa selain Al-Qur'an, bahasa Arab? Bahasa Indonesia misalnya boleh dalam salat? Ini perbincangan yang panjang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membolehkan seorang sujud berdoa, ya Allah berikan saya rezeki dengan bahasa yang dia bisa. Dibolehkan. Namun ulama lain tidak membolehkan karena ini adalah salat murni, bacanya adalah bahasa apapun. Saya pribadi mengambil pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ya alhamdulillah kita bisa bahasa Arab, kita berdoa dengan bahasa Arab.
Demikian. Wallahu alam, kalau jamaah mungkin mengambil pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada bolehnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan, alasannya adalah karena doa adalah sesuai yang kita minta. Tidak mungkin kita mengatakan sesuatu atau berdoa dalam bahasa Inggris tapi tidak paham apa artinya. Tidak ada arti daripada doa yang kita tidak paham. Bahkan dilarang kita berdoa dan hati kita ghafil, lalai. Orang mengantuk tidak boleh dia salat atau berdoa. Jangan-jangan dia berdoa meminta kejelekan, padahal niatnya meminta kebaikan. Dia ngantuk, tidak boleh. Itu arti bahwasanya tidak boleh berdoa dalam keadaan tidak sadar. Sedangkan orang yang berbahasa Arab tidak paham artinya, ini juga bermasalah. Makanya kita berdoa paling amalnya adalah hafalkan doa-doa yang sunnah, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dan seterusnya bahasa Arab, Al-Quran atau hadis. Silahkan berdoa di sujud atau di sebelum salam. Silakan. Perkataan hati dalam salat tidak dibolehkan. Ya kan? Bacaan salat dalam hati tidak sah. Berdoa pun tidak sah karena tidak dikatakan sebuah doa dalam salat. Ya, makanya kita salat terkadang ada dalam hati itu ada kerjaan yang belum selesai di hati. Tapi Allah tidak masalahkan, dimaafkan karena itu sesuatu bisikan dalam hati yang sifatnya adalah tidak diucapkan, maka tidak membatalkan salat. Tapi kalau kita ucapkan maka membatalkan. Demikian. Kalau mau dalam hati mungkin di luar salat. Jadi ini anjuran kepada kita untuk menghafalkan doa-doa yang pendek kiranya, atau yang bisa bahasa Arab ditanya apa sih bahasa Arabnya, dan ini silakan. Bagi yang santri yang bisa bahasa Arab, berdoa dalam bahasa Arab dia. Masya Allah. Dan yang lain? Kiranya cukup, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qauli hadza lil muslimin min kulli zam innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.